Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada kebenaran yang sampai hari ini masih kita rasakan. Para at-tullab wa talibat rahimakumullah, tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini adalah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan suatu perbuatan zalim yang sangat besar. Diambil dari potongan ayat surah Luqman yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semua selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para at-tullab at-talibat rahimakumullah, sesungguhnya perkara paling besar yang Allah perintahkan kepada kita semua untuk mengerjakannya adalah bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, di mana kita mempersembahkan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan at-tauhid, yaitu sarfu jami'i anwa'il ibadati lillahi wahdahu, mempersembahkan segala bentuk amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu pun lembaran dari lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim kecuali terdapat di situ perintah untuk bertauhid dan perintah untuk menjauhi lawan dari tauhid, yaitu syirik. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini hanya untuknya dan berlaku lurus. Wa yuqimus salah, dan hendaklah mereka mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan hendaklah mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Dan hendaklah kita ketahui bahwasanya perkara paling besar yang Allah larang kita melakukannya adalah lawan dari tauhid, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Apa itu syirik? Yaitu sarfu al-ibadah li ghairillahi subhanahu wa taala, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syirik, dan itu merupakan a'zamu anwa'iz zulmi, merupakan jenis atau bentuk kezaliman yang paling besar. Dan orang yang meninggal di atas perbuatan syirik ini tidak bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah, maka harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Keputusan Allah Subhanahu wa taala telah tetap bahwasanya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizalimin min ansar, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang berlaku demikian, yakni bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wa man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhalal jannah." Dan barang siapa yang mati sedangkan dia tidak menyeru sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda,
Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sedangkan dia tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali selama dia hidup di dunia, maka apa balasannya? Dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, sedangkan dulu waktu dia di dunia, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Perbuatan syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mati di atas kesyirikan sudah dipastikan tempatnya, yaitu di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Jika seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka tidak ada ampunan baginya. Tetapi barang siapa yang mati membawa dosa selain dosa syirik, dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, maka orang tersebut berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ampuni, atau bisa jadi Allah akan siksa dia di neraka, kemudian setelah dosanya habis terbakar di neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi orang-orang yang mati di atas kesyirikan, maka tidak ada ampunan baginya. Itu sudah suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka sesungguhnya dia telah membuat suatu kebohongan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap atau perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu bentuk pelecehan, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang Maha Mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Berkuasa. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluknya yang tidak menciptakan, yang tidak menghidupkan, yang tidak mematikan, yang tidak memberi rezeki, yang tidak berkuasa, yang dhaif, yang lemah, bahkan yang hina. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk tersebut. Oleh sebab itu Allah berfirman, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur, tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi? Pantaskah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya? Pantaskah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita semua, memberikan kita rezeki, mengatur kehidupan kita ini, mengatur peredaran bulan dan matahari? Pantaskah Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berkuasa, yang tidak kaya, yang miskin? Pantaskah Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk tersebut? Tentu jawabannya kita ketahui bahwa tidak pantas untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan makhluk-makhluk yang lemah ini. Oleh sebab itu, di antara fokus dakwah para nabi yang paling utama, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, adalah at-tauhid. Bagaimana supaya kaum mereka masing-masing hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus 124.000 ke atas muka dunia ini. Dan ada 315-an rasul yang Allah utus ke atas dunia ini. Dakwah mereka yang utama adalah at-tauhid, yaitu setiap orang hendaklah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mesti meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi semuanya dakwahnya sama, yaitu at-tauhid, mengajak kepada tauhid. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya pada setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus seorang rasul kepada mereka. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul tersebut? Apa ajakan rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian semua menjauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi, yang dicintai, yang dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Salih alaihi salam, dan nabi-nabi yang lain diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa dakwah mereka? Dakwah mereka adalah, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu.
Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah para nabi. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an kata ad-din, kata agama, selalu Allah sebutkan dalam bentuk mufrad. Tidak adyan. Selalu Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, kata tunggal. Kenapa? Karena dakwah para nabi itu sama semuanya dari awal sampai akhir, yaitu at-tauhid. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Islam bukan agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad, tapi Islam adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agama para nabi dari awal sampai akhir, min awalihim ila akhirihim, dinuhum wahid, dinul Islam. Agama mereka satu, agama Islam. Memang mungkin dalam segi peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tata cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ada perbedaan, tetapi inti agama mereka sama, yaitu tauhid. Allah berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian ada caranya beribadah masing-masing. Ada minhajnya, jalannya beribadah kepada Allah masing-masing. Tetapi akidah mereka sama semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ia merupakan abul muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimantapkan di atas tauhid dan agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan seperti menyembah berhala. Nabi Ibrahim berkata, "Wa iz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina." Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Makkah ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah oleh engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diriku dan jauhkan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya agar Allah jadikan negeri Makkah sebagai negeri yang aman, di mana orang yang masuk ke Makkah dia akan merasakan keamanan. Dan doa Nabi Ibrahim yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan menjauhkan anak keturunannya dari menyembah berhala. Kemudian beliau berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku di atas tauhid, maka dia termasuk dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang menentangku, kata Ibrahim, maka sesungguhnya engkau wahai Rabbku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh banyak manusia di muka bumi ini, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan diri beliau dari kesyirikan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut beliau sampai hari ini. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullah rabbi wa rabbakum." Apakah engkau wahai Isa alaihissalam yang menyatakan bahwa diri engkau Tuhan atau anak Tuhan? Apakah engkau yang mengajak manusia agar beribadah kepada engkau? Nabi Isa menafikan dugaan tersebut. Apa kata beliau? "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Wahai Rabbku, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam? "An ya'budullah Rabbi wa rabbakum." Agar kalian semua wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka selama aku hidup di tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tatkala engkau menyempurnakan ajalku di dunia ini, kata Nabi Isa AS ke hadapan Allah SWT, kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Wa kunta ala syai'in syahid. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha mengawasi segala sesuatu. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan dengan tegas bahwa dakwah beliau itu adalah dakwah tauhid. Kata beliau, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kesinilah kalian semua. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian. Apa yang Allah haramkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali. Entah itu patung, entah itu berhala, entah itu nabi, entah itu malaikat, atau sebagainya. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasanya agama beliau ini adalah agama yang murni berada di atas tauhid. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyatakan, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah, wahai Muhammad SAW, hanya Allah yang aku
ibadahi sepanjang hidupku. Aku memurnikan agamaku ini hanya untukku. Demikian Allah perintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi yang hidup setelah Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka semua berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Generasi yang hidup setelah Rasulullah SAW adalah generasi yang menang, generasi yang hebat. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang bertauhid, sehingga pertolongan demi pertolongan Allah datang kepada mereka. Kekuatan mereka bukan kekuatan yang begitu besar, tapi dalam setiap perperangan mereka Allah berikan bantuan dan kemenangan, karena mereka adalah umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semakin jauh ke belakang, di mana banyak terjadi kesyirikan di tengah umat Islam, maka pertolongan Allah tidak datang kepada kita, dan pertolongan itu akan datang tatkala kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan tentang nabinya dan para sahabat yang mengikuti beliau. Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ad'u ila Allah, aku mengajak kalian semua mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah apapun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zahira atau ibadah batina. Ibadah yang nampak, solat, berpuasa, berhaji, tilawah Al-Quran, bersedekah, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah batinah, rasa takut dalam hati, raja, rasa harap dalam hati, rasa tunduk, rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersembahkannya kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada malaikat yang diutus oleh Allah ke muka dunia ini tidak boleh kita persembahkan ibadah itu. Bahkan kepada rasul yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita persembahkan ibadah tersebut, karena ibadah hanya merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sia-sia orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya pergi sia-sia saja, tidak ada gunanya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, orang atau yang disembahnya itu tidak mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu mereka lalai dari mendengarkan doa orang yang berdoa kepadanya. Patung, berhala, malaikat, nabi, semuanya tidak bisa mengabulkan, wali-wali, semuanya tidak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Yang mengabulkan doa, mengabulkan permintaan manusia, yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyembelih hewan sebagai ibadah, maka tidak boleh disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara masyarakat kita yang masih melakukan kesyirikan dalam hal ini. Ketika membangun jembatan, disembelih dulu kambing, ditaruh dulu kepala kerbau. Setiap tahun ada acara mempersembahkan kepala kerbau ke laut. Mau menaiki rumah yang baru, ada sembelihan hewan, atau membangun rumah, ada hewan ayam atau kambing yang disembelih. Kemudian darahnya ditebar sekeliling rumah supaya terbebas dari gangguan jin yang ada di sana. Di mana-mana tempat masih ada seperti ini. Inilah yang menyebabkan kita semua menjadi umat yang lemah, yang tidak berdaya di atas umat-umat yang lain, karena kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya seseorang mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah ikuti. Ini adalah perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man la'ana walidah. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah laknat pula orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man awa muhditsa. Dan Allah laknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah laknat orang yang merubah batas tanah.
antara tanahnya dengan orang lain ada batasnya, supaya tanahnya lebih banyak dia geser batasnya. Ini termasuk dosa besar dan termasuk di antara orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, jika kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar permintaan kita, permohonan kita. Tidak perlu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perantara tersebut kita mohon kepadanya, meminta kepadanya, merendah kepadanya. Itu semua adalah bentuk-bentuk perbuatan syirik yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan di antara sebab terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia ini adalah al-ghuluwu fis salihin, yaitu berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang yang soleh. Lalu berdoa kepadanya, meminta kesembuhan kepadanya, meminta anak kepadanya, meminta rezeki kepadanya. Ini adalah cikal bakal terbesar munculnya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia ini, yaitu al-ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang biasa, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kelebihan tertentu, dia manusia biasa, sehingga tidak boleh kita persembahkan ibadah apapun kepada mereka. Semestinya mereka kita doakan, semestinya mereka kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita berdoa kepada mereka, karena mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa yang kita sampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita semua umatnya agar tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang yang soleh ini. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai sekalian manusia, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian ini. Fa inna man kana qablakum, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Seperti kaum Nabi Nuh, di antara mereka ada orang-orang yang saleh. Wadda, Suwa'a, Yagusa, Ya'uqa wa Nasra. Itu nama-nama orang saleh yang Allah ceritakan dalam surah Nuh. Kemudian orang-orang saleh tersebut meninggal. Lalu setan datang kepada generasi yang hidup setelah orang-orang saleh tersebut. Lalu setan membisikkan bahwa orang-orang saleh tersebut adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perantaraan orang saleh tersebut. Lalu orang-orang saleh tersebut dijadikan patungnya, berhala dan sebagainya, lalu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah kesyirikan di atas muka dunia ini. Kita semua tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan dalam memuji Rasulullah SAW sendiri tidak boleh kita berlebihan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara buna Maryam. Jangan berlebih-lebihan terhadapku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Aku ini hanya hamba, kata Rasulullah SAW. Maka kalian katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah, tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah sebagaimana yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat, demi Allah, demi Rasulullah. Itu adalah hal yang tidak dibolehkan dalam agama kita ini. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah SAW, tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW, beliau sudah wafat. Maka kita semua berkewajiban untuk menjaga kemurnian tauhid ini. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita berkewajiban untuk mempertahankan kemurnian tauhid, at-tauhidul khalis, tauhid yang murni, yang bersih, yang jernih, yang tidak dicampuri oleh dosa syirik sama sekali. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini pantas kita baca sesering mungkin dalam kehidupan kita ini. Sebab banyak sekali yang akan membelokkan perjalanan kita dari jalan tauhid ini. Banyak godaannya, banyak orang-orang yang mereka adalah orang-orang tugasnya menyesatkan manusia. Sehingga kita mesti mempelajari tauhid, mesti memperjuangkan tauhid, mesti membela tauhid, mesti menegakkan tauhid, dan mesti memantapkan tauhid ini dalam hati kita. Dan kita berkewajiban untuk mempelajari syirik, macam-macamnya, bahayanya, mudaratnya, kerugian orang-orang yang melakukan syirik ini. Sehingga kita menjadi muslim yang benar-benar muslim. Dan ingatlah bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita benar-benar bertauhid. Tetapi tatkala ibadah kita bercampur dengan syirik sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Sebab itu kita wajib mempelajari tentang tauhid dan wajib mempelajari tentang kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia ini dan membawa kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.